Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7, studi kelayakan bisnis kelas C yang beranggotakan. Yang pertama ada Abdullah Hussein Ramadan NIM 45, yang kedua ada Jelita Amrani AS NIM 93, dan yang ketiga ada saya Genduk Suryawati NIM 97. Kali ini kami akan mempresentasikan materi aspek manajemen dan operasi. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses atau salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengambilan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan, atau memprediksikan tindakan-tindakan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan perencanaan yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi penyebab atau mengapa tindakan tersebut harus dilakukan, di mana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan, lalu bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan perencanaan. Yang pertama ada pendekatan top-down. Pendekatan top-down adalah pendekatan dari atas ke bawah. Yang kedua adalah pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up adalah pendekatan dari bawah ke atas. Yang ketiga ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah pendekatan campuran dari top-down dan bottom-up. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah macam-macam perencanaan. Yang pertama, menurut jangka waktu berlakunya rencana, yaitu rencana jangka panjang, long term planning adalah perencanaan yang berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang selanjutnya adalah rencana jangka menengah atau medium range planning, adalah perencanaan yang berlaku antara 2 sampai 7 tahun. Yang selanjutnya adalah rencana jangka pendek atau short range planning, adalah perencanaan yang umumnya berlaku hanya untuk 1 tahun. Yang kedua, menurut tingkatannya, yaitu rencana induk atau master plan, adalah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan organisasi. Yang selanjutnya adalah rencana operasional atau operational planning, adalah perencanaan yang menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Yang selanjutnya adalah rencana harian, day-to-day planning, adalah perencanaan harian yang bersifat rutin. Yang ketiga adalah perencanaan menurut ruang lingkup. Yang pertama ada rencana strategis atau strategic planning, adalah perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua adalah perencanaan teknis atau rencana teknis. Technical planning adalah rencanaan yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatan, asalkan tujuan tidak berubah. Yang selanjutnya adalah rencana menyeluruh, comprehensive planning, ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Yang selanjutnya adalah rencana terintegrasi atau integrated planning, ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh dan bersifat terpadu. Yang selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Yang pertama adalah sebagai pengarah, yang kedua meminimalisasi ketidakpastian, yang ketiga minimalisasi pemborosan sumber daya, dan yang keempat sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pembagian kegiatan atau kerja dalam tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Maka dengan pengorganisasian kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab di antaranya para pengurus agar semua dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahapan pengorganisasian yaitu 1. Menetapkan tujuan pengorganisasian, 2. Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, 3. Melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, 4. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia, 5. Memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas, 6. Melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya adalah aspek penggerakan ataupun aspek pengarahan. Aspek penggerakan atau aspek pengarahan merupakan bagian dari manajemen. Hendaknya
Diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis dapat berjalan dengan baik. Fungsi dari pergerakan ini yang pertama adalah mempengaruhi seseorang. Yang kedua adalah melakukan daya tolak seseorang. Dan yang ketiga adalah merubah seseorang. Selanjutnya adalah aspek pengendalian. Fungsi pokok dari aspek pengendalian yang pertama adalah mencegah terjadinya penyimpangan. Yang kedua adalah memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga adalah mendinamiskan organisasi. Dan yang keempat adalah mempertebal rasa tanggung jawab. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Lalu untuk SDM sendiri dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen sendiri yakni serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan dan diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Lalu yang kedua ada seleksi. Seleksi sendiri yakni proses pemilihan orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan tersebut. Lalu ada orientasi. Orientasi sendiri yakni penyedia informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Lalu ada kompensasi. Kompensasi sendiri yakni ada balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan guna memberi penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai prestasi. Lalu ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yakni di bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga yaitu untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja atau karyawan. Lalu ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK sendiri yakni penghentian hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, lalu adanya habis kontrak, atau pemberhentian oleh perusahaan dikarenakan kesalahan dari pegawainya. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami ambil dari PT Royal Standard. PT Royal Standard adalah perusahaan di Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha yang memproduksi barang-barang yang terbuat dari kertas. Pengelolaan perusahaan dalam aspek manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sudah berjalan dengan baik. Pada aspek manajemen perencanaan, perusahaan berencana memberikan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi tambahan pada karyawan. Selain itu, juga mengembangkan produk ke seluruh wilayah di Indonesia. Pada aspek manajemen pengorganisasiannya, pembagian kerja atau pengorganisasian pada karyawan sudah terbagi dengan baik dan juga jelas. Misalnya, di bagian pemasaran terdapat karyawan di setiap wilayah, baik dalam ataupun luar kota, dan juga ada karyawan yang tinggal di perusahaan. Pada aspek manajemen, pengarahan perusahaan memberikan pengarahan kepada karyawan setiap 1 minggu sekali dengan mengadakan meeting. Perusahaan juga memberikan motivasi berupa pemberian komisi penjualan apabila karyawan mampu memenuhi target penjualan dan juga kenaikan gaji. Pada aspek manajemen pengendalian, misalnya perusahaan mengendalikan aspek pemasaran dengan mengontrol omset penjualan yang dilakukan setiap karyawan pemasaran. Selain itu, perusahaan telah menetapkan standar tertentu melalui sebuah program online. Pengelolaan dan juga pengembangan sumber daya manusia di PT Royal Standard juga telah dilakukan rekrutmen, seleksi, kompensasi, keamanan dan kesehatan karyawan, dan juga penelitian kinerja terhadap para karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa.